Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali ya, kita kembali bersama di kelas bahasa Arab kita. Dan tak lupa ya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah memberi atas nikmat iman, hidayah dan nikmat waktu yang paling nikmat waktu luang yang kemudian kita eh, terpanggil untuk memanfaatkan waktu luang tersebut gitu kan. Ya begitu banyak kemudian saudari-saudari kita mungkin memiliki kesempatan, tapi kadarullah mungkin diuji sakit gitu. Dan mungkin ada juga saudara-saudara kita yang sangat ingin bermajelis ilmu tapi kadarullah diuji dengan kesibukan. Nah, alhamdulillah kita kembali ke kelas kita mempelajari Madinah Book 1. Ya, insya Allah kita sudah sama-sama tahu bahwa Madinah Book ini fokus kita ke isim. Yes, fokus kita ke isim. Oke, namun sebelum kita lanjutkan materi kita yang nanti akan kita sama-sama membahas um, huruf samsiah dan komariah, insya Allah poin terakhir di lesson 3 ini. Nah, mari kita murojaah bersama pelajaran kita sebelumnya. Ada yang bisa mengutarakan kemarin itu poin-poin apa aja yang kita bahas bersama? Ada yang masih ingat poinnya? Kita kemarin itu belajar bahwa isim itu bukan hanya diisi oleh noun saja, tapi sekarang Iya, betul. mulai menjabar ya, lebih besar Iya, lingkupnya. iya, iya, betul Sekarang sekali. iya. Terus kemarin itu kita juga belajar mubtadak sama khobar. Iya, Masya Allah. Iya. Bisa di ini Bu, mubtada itu apa, khobar itu apa? Mubtadak itu kalau saya bikinnya sih seperti subjek ya. Jadi Oh, J, subjek. mulai kalimat itu berarti itu mubtada. J. Terus khobar itu kalau saya bilang sih predikat atau objek ya. Jadi maksudnya Oh, J. subjeknya yang kalau kemarin tuh ada yang bilang menerangkan dan diterangkan. Oh, J, J. Oh, J. Saya itu belum sempat ngecek sih definisi predikat itu dalam bahasa Indonesia apa ya. Jadi kalau sampai saat ini saya belum berani menyampaikan bahwa khobar itu adalah totally padanan sebagai predikat dalam bahasa Indonesia. Saya belum berani menyampaikan, tapi setiap orang punya masing-masing ininya ya. Jadi kalau saya itu biar tidak mempersempit makna, saya langsung mengatakan saja, oh, yang menginformasikan informasi tentang si subjek atau informasi tentang mubtadanya gitu. Namun nanti ya saya semoga ada ini sempat ngecek apa sih definisi predikat itu dalam bahasa Indonesia. Ini saya agak berhati-hati karena jangan sampai menyempitkan makna, menyempitkan makna dari em, khobar tersebut ya. Nah, kemudian kemarin itu ini mubtada khobar ini strukturnya dari karena ada dua, kemarin kita bahas dua jenis jumlah mufidah atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dia masuk ke uh, jumlatul ismiyah or jumlatul fi'liyah. Jum'atul ismiyah. Anjir, excellent. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang kita pelajari kemarin? Yang apa sih namanya itu? Yang tadi itu isim ya. Kalau kemarin itu kita hanya mengatakan isim itu adalah noun atau kata benda. Kalau di noun dalam bahasa Inggris, namun alhamdulillah kemarin kita sudah kayak menambah definisi bahwa isim itu tidak hanya mencakup pada noun aja, tetapi sekarang kan kita sudah belajar adjektif ya. Ternyata adjektif, kata sifat dalam bahasa Inggris itu ternyata juga masuk ke dalam kelompok noun, masuk ke dalam kelompok isim kalau dalam bahasa Arab kayak gitu.
Nah, ini jangan dilupa dan masih banyak ya sebenarnya yang lain-lain yang masuk ke dalam kelompok isim. Nah, tapi cukup untuk hari ini kita cukup sampai ke adjektif ternyata itu masuk ke dalam kelompok isim kalau dalam bahasa Arab gitu. Karena kalau terlalu banyak dalam satu waktu itu astagfirullah. Mungkin bisa menyulitkan kita ya. Nah, ada lagi yang ingin ini berkomentar tentang pelajaran kita kemarin atau pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Masih diingat semua, Ji? Insya Allah kita belajar Mungkin. nakiroh sama makrifat Ada. juga. Nah, ya betul. Ya, ini yang sangat penting nakirah sama ma'rifah. Sangat penting. Nah, kemarin saya pernah menyebutkan suatu kesimpulan bahwa dari pelajaran lesson 1 sampai lesson 3 ini apalagi ini sudah last meetingnya lesson 3 ya. Nah, saya mengatakan bahwa di penulis sudah memberikan bocoran kepada kita dua tanda dari sebuah isim. Ada yang ingat apa itu? Sudah pernah saya sampaikan dua tanda isim. Ini penting. Dua tanda isim berdasarkan pelajaran lesson 1 sampai lesson 3 hari ini. Yang itu ya, yang mufradat sama maskulin muzakkar itu ya, bukan ya? Bukan. Dua tanda isim. Akhirannya un J. sama yang Excellent. al itu ya Mbak. Awalan Betul al. sekali. Jadi ada banyak ciri atau sign dari isim, tapi yang kita dapatkan dari lesson 1 sampai lesson 3 ini dari buku Madinah Book 1. Nah, ada dua yang sudah diperkenalkan penulis kepada kita. Yang pertama itu adalah tanwin, yaitu nomor kayak gitu. Kemudian yang kedua alif lam. Caca. Kemudian alif lam. Jadi ini diingat ya, ada dua. Bukan hanya dua sebenarnya, banyak ya. Tapi ada beberapa tanda dari sebuah isim. Nah, ini penting ya. Jadi pada saat nanti kita melihat sebuah kata di dalam entah itu mungkin di Al-Quran atau di dalam sebuah hadis. Nah, pada saat kita temui dan kita mendapatkan tanda tersebut alif lam atau tanwin, maka kita akan langsung oh, ini adalah isim. Dia adalah isim. Nah, ini dua tanda yang kita dapatkan dari lesson 1 hingga lesson 3 gitu. Nah, kemarin kita juga sempat menyinggung tentang hamzatul wasl. Ada yang ingat hamzatul wasl? Hamzatul wasl? Ada yang ingin berkomentar tentang hamzatul wasl ini? Kita sempat menyinggung sebentar ya. Ji, waalaikumsalam. Ji, monggo Bu. Nah, boleh tolong dijabarkan lagi pertanyaannya Mbak Nur? Nah, kemarin kita sempat menyinggung tentang hamzatul wasl. Nah, hamzatul wasl ini ada yang ingat minimal sign-nya, tandanya itu di dalam Al-Quran itu seperti apa dan dia fungsinya seperti bagaimana? Oh, yang alif yang wasol itu ya, bukan ya? Iya, hamzatul wasl. Iya. Oh iya. Itu nggak dibaca. Ya, nggak dibaca, betul sekali itu nggak dibaca. Nah, dia fungsinya itu menggabungkan sebagai penghubung antara satu word dengan word berikutnya gitu kan ya. Nah, nanti itu kalau dia tersendiri baru kemudian dibaca. Tetapi kalau kita mau menyambung dari kata sebelum si hamzatul wasl kemudian kata setelahnya, maka si hamzatul wasl itu nggak dibaca. Apalagi ini nanti sangat nampak ya pada saat si huruf pembelajaran huruf kemarin samsinya. Nah,
Sudah ya tadi ma'rifah nakira udah, kemudian sentence itu ada 2 macam, itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Fi'liyah insya Allah belum kita pelajari ya. Kemudian jumlatul ismiyah itu terbangun oleh strukturnya itu terbangun oleh 2 komponen. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu subject verb ya. Ini adalah minimal minimal syarat sebuah sentence dalam bahasa Inggris ya. Subject verb. Nah kalau dalam kalau dalam bahasa sebentar Afwan, ada orang kayaknya, siapa ini, sebentar. Oke. Nah, sampai mana tadi? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dia kan subject verb. Ini adalah standar minimal sebuah sentence di dalam bahasa Inggris. Namun ternyata kalau dalam bahasa Arab itu khususnya itu jumlatul ismiyah itu ada dua syaratnya. Dia harus ada mubtada dan harus ada khobarnya. Ada subjeknya atau ada informasi, ada topik yang ingin dibahas, kemudian ada khobarnya, ada apa sih namanya, ada penjelas untuk si mubtada ini. Nah itu intinya, itu inti poin yang kita pelajari ya, dari yang kita bisa dapatkan dari lesson 3 ini, dari awal sampai terakhir kemarin. Nah sekarang kita masuk ke jumlah saya sudah share screen nggak ya? Belum ya? Saya sudah share. Belum. Alhamdulillah. Nah, ini saya tidak sempat membuatkan slide Afwan. Insya Allah. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng. Nah, ternyata huruf hijai itu kalau nggak salah ada 28-nya. Nah, ternyata tuh huruf itu dibagi ada 2. Ada yang namanya huruf samsiyah dan ada yang namanya huruf qamariyah. Huruf samsiyah mungkin sudah familiar semua dengan huruf samsiyah dan huruf qamariyah. Nah, tinggal bagaimana sih cara kita nanti membacanya gitu loh, membacanya, dan atau huruf-huruf apa aja sih yang masuk di dalam samsiyah, huruf samsiyah, dan huruf apa aja yang termasuk di dalam huruf qamariyah. Nah, saya ingin minta tolong ada yang membaca, ada yang pionir untuk membaca al-huruful qamariyah. Siapa yang ingin membaca? Al-abu. Ya, al-abu. Ya, kita sambil menerjemahkan bareng-bareng, Ji. Apa? Al-abu artinya apa? Ayah. Ayah. Ya, ayah. Berarti ini al-abu huruf hamzah ya. Kemudian berikutnya Albanu. Albabu. al-babu. Ini berarti huruf ba yang komarianya itu berarti huruf ba-nya ya. Nah, artinya udah familiar ya, the do. Berikutnya apa terlalu kecil? Al-jannatu. Excellent. Al-jannah. Al-jannatu. Huruf jim. Insya Allah kita paham semuanya, paradise. Berikutnya Al-himaru. al-himaru, huruf ha. Oke, donkey. Berikutnya Al-khubzu. al-khubzu, huruf al-khubzu, khubzu. Nah, bread. Ya, huruf ha. Huruf kha. Berikutnya Al-ainu. al-ain, huruf ain, the eye. Saya kurang tepat dalam menerjemahkan. Ini kalau kita amati semuanya alif lam di awal-awal, Ji, berarti ini adalah ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Ma'rifah. Jadi semua huruf yang ada di sini adalah ma'rifah. Tandanya apa? Dia alif lam di awal. Jadi kalau diterjemahkan tadi, kalau dalam bahasa Inggris dede ya, jangan lupa dedenya. Berikutnya yang go. Al-khubzu tadi apa ya, Ustazah? Roti ya? Roti. Yes, roti, bread.
Kalau al-himaru himar. Donkey. Yang mana? Ya, khimar Oh, keledai. donkey, donkey. Oh iya. Donkey. Afwan, ini. Astagfirullah. Nomor 6 ya sekarang ya? Nomor 7. Oh, nomor 7. Siapa yang baca? Ada. Al-Ghoda'u. Al-Ghoda'u. Iya, Excel al-ghoda'u. Goin, huruf goin. Nah, ini artinya apa? Ada yang tahu? Lunch. Ya, betul sekali, lunch. Berikutnya untuk huruf apa? Lunch, makan siang. Oh iya, iya. Iya. Lunch makan siang kan ya? Iya benar, makan siang. Iya. Al-famu. Iya, artinya apa? Mulut. Mulut. The mouth, mulut. Yang huruf A. Kemudian, Al-Qamaru. ya, Al-qamaru. Al-Qamaru adalah the moon. Nah, Bulan. ternyata huruf al-Qamari ya tidak lain juga diambil dari ini ya, Qamaru. Dia juga masuk itu huruf ko. Ternyata dia huruf Qamari juga ya, ko. Berikutnya nomor 10. Al-kalbu. Artinya apa? The Anjing. dog. Ya, the dog. Nomor 11. Al-ma'u. Ya, al-ma'u. Artinya apa? Air. Air Ya, itu. water. The water. Kemudian nomor 12. Al-waladu. 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 Artinya apa? Anak. Anak laki-laki. The Kemudian boy. nomor 13. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Ya, Oh. al-hawa'u. Nah, ada yang tahu? Udara. Ya, ada udara. The air. Kemudian terakhir, Al-yadu. 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 What's the mean? Tangan. Tangan. The hand. Nah, saya kenapa secara pribadi lebih suka mencari padanan pas belajar bahasa Arab itu di converse-nya ke Inggris karena terus terang agak susah ya, agak ada beberapa kesusahan untuk ketika itu ditransfer ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini nih, arti dari alif lam kalau dalam bahasa Indonesia itu agak kesusahan kita. Itu alif lam kalau mau diterjemahkan artinya apa gitu kan. Padahal kalau ini diterjemahkan misalnya al-qamaru ya indah, ya pasti kita nerjemahinnya qamaru ya bulan gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita tidak hanya mengatakan moon tapi the moon. Jadi alif lam itu nampak, alif lam itu tidak lain adalah the gitu lah. Nah, ini yang kemudian memudahkan ketika misalnya suatu bahasa itu ditransfernya ke English gitu kan. Bukan berarti kita ke English yang enggak atau ke barat-baratan, tapi depend on kita tergantung kita itu lebih mudah menyerap suatu bahasa itu melalui bahasa apa. Kalau mudah melalui bahasa Indonesia ya alhamdulillah. Kalau monggo bagi yang mudah, adapun yang mudah menggunakan bahasa perantara, bahasa lain sebagai perantara ya itu ya monggo juga gitu kan. Ya kalau saya pribadi lebih senang menggunakan perantara bahasa Inggris sebagai perantara. Begitupun pada saat belajar bahasa Prancis ya. Ternyata saya lebih cepat mudahnya ketika menggunakan perantara bahasa Inggris ketimbang langsung bahasa Indonesia karena agak jomplang banget, agak jauh gitu loh mencari padanannya gitu. Ini sih pendapat saya secara pribadi yang saya temui susahnya saya gitu loh dalam memahami sesuatu. Karena saya merasakan seperti itu. Saya nggak tahu mungkin ada yang sama. Memang begitu sih Mbak, soalnya satu rumpun ibu bahasa sih, bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Kalau bahasa Inggris Prancis, kalau ke bahasa Arab memang padanan bahasa Indonesia kan lebih simpel ya, nggak terlalu banyak grammarnya, jadi agak susah. Tapi untuk kosakata saya rasa masih banyak yang sama, cuma masalah penjelasan aja. Jadi ini mungkin tips ya buat teman-teman, buat bunda sekalian. Astagfirullah.
Bunda sekalian yang agak ini, yang mungkin sudah mencoba menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung dalam memahami sebuah bahasa lain, ya mungkin bisa dicoba menggunakan bahasa lain, mungkin bahasa Inggris atau apa. Karena dulu tuh ya saya sudah mencoba berkali-kali menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghubung dalam bahasa Arab dan tidak sukses-sukses. Dan bahasa Prancis juga awal-awal gitu. Akhirnya saya cobalah menggunakan bahasa Inggris sebagai penghubung. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk memahami gitu. Ya monggo kita pindah. Tadi ya sudah ya. Nah semuanya ini adalah makrifah dengan salah satu cirinya adalah alif lam di awal. Dan ingat kembali kita ingat rules ketika alif lam ada di awal kata yang menunjukkan spesifiknya sebuah noun, sebuah isim, maka tidak boleh tanwin, haram bertemu tanwin dengan alif lam dalam satu kata. Kita ingat baik-baik. Ya, kemudian kita masuk ke huruf syamsiyah. Syamsiyah. Saya salah pronunciation. Ya, monggo. Monggo yang mau membaca. Astagfirullah. At-tajiru. Ya, at-tajiru huruf ta. Artinya Pedagang, Ya, the vendor, pedagang atau bisa juga the trader. And then the next As-saubu. as-saubu. Nah, artinya apa? Gaun ya. Gaun. Gaun. Iya, the dress, ya The dress. dress. Kemudian berikutnya huruf sa-nya ya. Berikutnya At-diku. adiku. Adiku artinya apa? The roster. Ayam The jantan. rooster. Kemudian berikutnya Ad-dahabu. Al-zahabu. az-zahabu artinya adalah the gold. Kepergian. The gold. Ya, yang disukai wanita. The gold. Emas. Ya, semoga dapat hadiah dari suami. The gold. Az-zahabu. Kemudian the next Ar-rajulu. 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 The man. Berikutnya ada. Nah, ar-rajulu the man ya. Kemudian berikutnya the next Az-zahratu. az-zahratu. Nah, ini artinya apa? The flower. Ya, the flower. Nah, ini pernah kita pelajari muzakkar dengan az-zahra tuh dia kira-kira ini, nah ini ada dia ini muzakkar atau muannas? Mu'annas. Mu'annas. Bukan muannas, ayo. Mu'annas. Yang Mu'annas. menjawab Bahasa feminin. ini saja. Mu'annas. Iya. Nah, kenapa dia muannas? Karena data marbutah. Nah, salah satu ciri excellent barakallahu fiik. Salah satu ciri dia dalam suatu kata itu muannas atau feminin adalah dengan adanya tamarbuto di belakang gitu. Ya, jangan dilupa ya beberapa catatan-catatan penting yang mungkin pernah dikasih kita bahas bersama tapi bukan bagian dari pelajaran kita karena ini nanti kedepannya akan dipakai gitu. Berikutnya As-sammak. As-sammaku. artinya apa? The Ikan. fish. Yes, the fish. Kemudian berikutnya, Asyamsu. ya ternyata syamsu juga diambil shin. Ternyata dia hurufnya memang diambil dari syams ya. Dari ini ya, jadi shin itu tidak lain adalah huruf syams ya memang ya. Masya Allah. Kemudian berikutnya, asyamsu artinya apa? The sun. The sun. Ya, the sun. Jadi kalau the sun later. Jadi kita belajarnya the sun and the sun and the moon later hari ini.
Berikutnya As-sabru. as-sodru. As-sodru artinya apa? The chest. Ya, Chest. excellent. The chest, excellent. The chest berarti dada ya itu ya. Dada. Ya, dada. Berikutnya Al-dhaifu. Doifu. ad-dhaifu artinya apa? The guest. Yes, the guest. Ada yang ya the guest ya. Kemudian berikutnya Al-talibu. at-thalibu. Artinya apa? A doctor. The pelajar. The student, ya The pelajar. Student. The student. Mirip-mirip memang atau libu sama atau Atobib. mirip-mirip. Sama Jamal sama Jamil mirip-mirip dikit tapi artinya jomplang. Jamal Jamil. Makanya kemarin itu kita ambil contoh Jamalu Jamilun. Biar bisa melihat perbedaannya. Kemudian berikutnya Al-dhahru. Az-zuhru. Az-zuhru artinya apa? Artinya apa? The bag. Apa, Mbak? Tas. Artinya apa yang ada yang tahu dalam bahasa Indonesia kira-kira apa ini? Tas. No. Zuhru bag belakang ya apa artinya? Punggung. Ya dalam bahasa Belakang. Indonesia. Zuhru? Belakang punggung maksudnya bukan? Iya, kayaknya. Bagian belakang badan atau Iya, langit? karena kalau Oh dalam ya, bahasa belakang Indonesia badan bag. berarti punggung. Ya? Punggung. Iya, berarti itu ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya Maaf Mbak, tadi punggung atau posisi maksudnya? kayaknya punggung. Nanti kita Oh, cek oke, oke. dalam bahasa Indonesia apa benar punggung atau apa atau gimana. Tapi itu ya bagian belakang back. Tubuh ya. Iya, the back. Oh. Kemudian berikutnya Allahmu. Allahmu. Allah. ini artinya apa? Daging sapi. Kayaknya daging. Ya, meat, ya the meat. Kemudian the last one. Ini the last one. Oh, no. Ya benar, the last one. An-najmu. An-najm. An-najm. Kita sudah berkenalan di lesson 1. The star. Udah ya, alhamdulillah. Nah, begitupun pada huruf samsiyah. Huruf samsiyah itu ternyata semuanya dimulai dari huruf alif yang menunjukkan dia ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Ma'rifat. Nah, jadi bunda sekalian, kita harus ingat. Kita harus selalu mencoba, semoga Allah mudahkan kita untuk mengingat bahwa alif lam di awal kalimat itu menunjukkan bahwa topik yang dibahas itu adalah isim itu tersebut spesifik atau makrifah, dikenal makrifah. Sekarang kita coba. Nah, di sini ada kata-kata dari kata nakirah ke ma'rifah. Silakan dibaca Ji. Satu orang baca keempat-empatnya. Monggo siapa atau dua-dua lah biar nggak tahu ini ada dua orang yang ada satu orang baca yang ini, ada kemudian satu orang yang baca di sini. Najmu, Mbak, dari najmu. Kemudian menjadi An-najmu. an-najmu. Pertanyaan saya. Kemudian atau saya contohkan dulu ya, contoh kayak gini caranya. Najmun, an-najmu, nakiro, ma'rifah. Kemudian ini
syamsiyah, seperti itu ya penjabarannya. Disebut dulu mana nakiro, mana ma'rifah, kemudian dia masuk syamsiyah, huruf syamsiyah atau qamariyah, seperti itu. Berikutnya. Mbak, minggu lalu saya nggak masuk, jadi bingung yang Syamsiah sama Komaria itu apa. Oh, Mohon maaf, iya. Nah, singkatnya aja Mbak. sebentar, kita balik ke ini. Sebenarnya kita baru membahas hari ini Syamsiah dengan Qamariyah. Oke, maaf. Ya, nah di dalam huruf bahasa Arab itu dibagi atas dua. Huruf bahasa Arab itu dibagi atas dua. Ada yang namanya huruf Syamsiah dan ada yang namanya huruf Qamariyah. Nah, bagaimana cara kita membedakan huruf Syamsiah dan huruf Qamariyah? Sebenarnya ini listnya. Ini adalah semua huruf-huruf ini disebut dengan huruf Qamariyah. Dan yang semua yang ada di sini disebut dengan huruf Syamsiah. Nah, sebenarnya kita nggak harus menghafal. Saya secara pribadi kalau ditanya hafal, sebutkan semua jenis huruf Syamsiah dan Qamariyah, saya nggak hafal. Saya nggak hafal, tetapi ketika dia berada dalam suatu kata, maka karena mungkin alhamdulillah kita sudah sering membaca Al-Quran ya, atau kita sudah sering membaca kata dalam bahasa Arab, sehingga kita cuma butuh untuk mengingat seperti ini, untuk mengidentifikasi. Kalau ini cara saya Mbak mengidentifikasi bahwa huruf itu Syamsiah atau Qamariyah. Saya tidak harus mengingat Qamariyah, saya cuma mengingat Syamsiah saja, huruf Syamsiah. Sorry, salah dari tadi saya pronunciation. Huruf Syamsiah saja. Susah sekali ternyata. Maklum, hidungnya tersumbat ya. Afwan, jadi pronunciationnya huruf Syamsiah ya. Jadi cara saya adalah saya fokus untuk mengingat huruf Asy-Syamsiyah. Caranya adalah ini Asy-Syamsiyah tasydid dari sya. Jadi saya itu cuma ingat tasydidnya. Oh, kalau Syamsiyah itu ditasydid, ada tasydidnya, maka dia adalah huruf Syamsiyah. Adapun selain huruf, ketika dia ada alif lam dan dia tidak tasydid, maka itu sudah pasti Qamariyah. Itu alur saya, alur di dalam kepala saya untuk mengingat, membedakan mana sih huruf Syamsiyah dan Qamariyah. Jadi saya nggak hafal list. Tapi saya cuma mengingat, oh Syamsiyah itu tasydid. Butuh tasydid untuk membuat mudah lisan kita mengucapkannya. Ya, jadi semua huruf yang tidak menggunakan tasydid nanti ketika ada alif lam, ingat ketika ada alif lam, maka semua huruf yang tidak menggunakan tasydid maka dia pasti Qamariyah. Nanti kita coba lihat di mana, lihat di sini. Mana ya tadi? Contoh ini, najmun, an-najmu. Nah, kalau ini meskipun kita tidak diberikan tasydid di sini, tapi itu lisan kita kayak secara otomatis memberikan tasydid di sini. Meskipun kita tidak tahu bahwa dia huruf Syamsiyah atau Qamariyah, tapi entah kenapa lisan kita itu pasti akan otomatis mengatakan an-najmu. Karena seringnya mungkin kita membaca Al-Quran sampai lisan kita sudah terbiasa untuk memudahkan menyebut kata an-najmu ini, yang saya harus kasih tasydid gitu loh. Karena nggak mungkin saya mengatakan al-najmu, aneh kan? An-najmu, al-najmu. Kalau saya misalnya memaksakan, oh ini adalah huruf Qamariyah gitu loh, berarti alif lam dong. Al-najmu, kayak apa ya? Kayak pincang rasanya, kayak lidah kita tuh kayak mau keseleo gitu loh. Al-najmu, aneh aja gitu. Jadi lebih enak memang kalau kita mengatakan an-najmu, tasydid berarti dia Syamsiyah atau Qamariyah. Syamsiah. That's it. Kemudian berikutnya, semoga alur ini alur berpikir saya gimana, apakah memudahkan untuk membedakan Syamsiah sama Qamariyah? Lumayan Mbak ya. Iya. Ya, jadi fokus ke tasydid aja. Jadi nggak harus hafal list, nggak usah memperrepot diri menghafal list. Lihat tasydidnya saja gitu ketika bertemu dengan alif lam. Ingat, ketika pada kasus dia bertemu dengan alif lam, dia tasydid atau nggak butuh tasydid. Ketika dia butuh tasydid, sudah pasti dia Syamsiyah. Dan monggo dicek, dipastikan ya. Kalau tidak, misalnya masih ragu-ragu, ini nun itu masuk Syamsiyah atau Qamariyah. Nanti lihat listnya, nun itu tidak yang lain adalah Syamsiyah gitu kan.
Untuk menguji tersebut gunakan alif lam di depan Bu. Kemudian berikutnya. Mbak Nur, mohon maaf, cuma mau memastikan ini recordingnya jalan kan ya? Oh iya, jalan Oh, di oke, cloud oke. kan ya. Siap, Mbak. Ternyata saya sudah menemukan klaim host itu ternyata ada munculnya di partisipan. Iya, betul, Mbak. Udah berubah lagi. Saya baru menyadari. Ayo, monggo kita lanjut. Diqun. Siap. Nakiro. Oke. Nakiro. Komariah. Oh ya. Addiku. Addiku. Komariah Samsiah. Syamsiyah. Samsiah. Ma'rifah. Iya, Makrifah. Ya, yang huruf jangan sampai juga karena keenakan cuma menggunakan tadi. Oh, udah ternyata triknya itu hanya mengingat apa sih namanya tasdidnya doang gitu kan. Jangan sampai juga hanya terfokus ke situ. Jangan lupa kalau ditanya, lah huruf samsiahnya di sini yang mana? Oh, yang mana dong huruf samsiahnya tadi An-Najmu? Nun. Good, excellent. Kemudian Adiku huruf samsiahnya yang mana? Dal. Dal, excellent. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai cuma fokus ke tadi alur berpikir tadi akhirnya lupa ketika huruf samsiah itu yang mana gitu. Yang mana di huruf samsiahnya di sini padahal di sini kan ada banyak huruf gitu. Kemudian kata berikutnya Rojulun, ar-rojul. iya. Rojulunnya nakiro. Inji. Ar-rojulunnya itu samsiyah. Iya, samsiyah. Samsiah dan ma'rifah. Oke, excellent. Hurufnya, yang huruf samsiahnya itu yang mana? Ro-nya. Ya, ro-nya excellent. Kemudian the last one, masya Allah, Tolibun. Solibun. Oh ya, oke. Kemudian Tolibun nakiro. Inji. Dan Komariah. At-talibu. Ini At-talibu. Syamsiyah. Ma'rifah. Huruf samsiahnya to. yes, Afwan sebentar. Bu, Afwan Bu, ada tamu. Jadi nakiro ma'rifah dan ini samsiyah. Kemudian kita lihat ini tinggal latihan-latihan saja ya. Inti pelajaran poin dari last meeting ini udah tadi samsiyah sama Komariah dan alur berpikirnya tadi udah tersampaikan. Jasakillah khairan Bayu. Karena tadi ini ada pertanyaan sehingga saya menyinggung tadi alur berpikir tersebut yang mungkin bermanfaat kepada bunda-bunda sekalian. Nah, ini ada dua kelompok kata, ada di kolom A ada alif dan ada di kolom ba. Di sini kita diminta untuk apa ini? Kita diminta untuk mematch ya, mematch. Ada huruf ada ma'rifah di sini, ada ma'rifah dan ada nakiro at-talibu adukan. Nah, ini kelompok A ini ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Ya, ma'rifah dengan cirinya adalah alif lam. Kemudian ini kelompok ba ini ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Nakiro. Nah, kemudian mubtada atau khobar yang kelompok alif ini? Mubtada. Gimana? Mubtada. Mubtada atau khobar? Ayo. Mubtada. Ya, mubtada. Kemudian kelompok B? Khobar.
khobar. Nah, jangan sampai dilupa ya definisi mubtada khobar. Nah, nanti ini kita selalu ulang-ulang mubtada khobar itu apa sih gitu kan. Nanti kalau selalu diulang-ulang insya Allah semoga Allah mudahkan kita untuk mengingatnya gitu kan. Nah, sekarang kita mau mencoba mematchingkan menjodohkan kata yang ada di sini yang mubtada ini mau mencoba mencarikan khobar yang pas untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan si mubtada ini. Nah, ada yang mau mencoba? At-thalibu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang di sini. Ladzizun artinya apa? Lezat. Enak. Lezat. Kemudian maksurun Patah. Patah. patah atau brok. Sakilun Berat. berat. Maftuhun Terbuka. Tutup. Terbuka. Tutup. tertutup atau terbuka? Maftuhun. Terbuka. Terbuka. Kemudian maridun Sakit. sakit. Harun Panas. panas. Nah, sekarang Sakit. at-thalibu kira-kira yang paling cocok yang mana? Maridun. Ya, at-thalibu maridun. Nah, si tolib is sick gitu kan. Nah, kemudian adukanu, the new vocab apa kira-kira nih adukanu? Toko. Ya, the Toko. store. Ya, the store. Nah, adukanu kira-kira gimana yang paling cocok? Maftuhun. Ya, maftuhun. Kemudian at-tufahu, ini juga baru nih. At-tufahu Apel. apel. Ladzizun. Ladzizun. Nah, at-tufahunya the apple is delicious. Kemudian berikutnya al-ma'u the water is Harun. harun. Harun itu artinya apa? Hot or Panas. cool? Ya, hot. Ya, is hot. Kemudian al-hajaru the stone. Ya, excellent. Sakilun. Sakilun artinya apa tadi? Berat. Heavy is heavy. Kemudian al-hajaru. The last one al-qalamu. Turun. Iya, maksud. Maksud. The pen is broke. It's broken. Kemudian ada al-kalimatul al-jadidah. Al-kalimah ini astagfirullah. Al-kalimah kata-kata Baru. Siapa yang mau baca satu baris cut ke sini, kemudian satu baris ke sini. Hulun. Hulun. Excellent. Maridun. Maridun. Excellent. Adukanu. Adukanu. Excellent. Ghaniyun. Ghaniyun. Nah, pertanyaan saya di baris pertama ini berapa ma'rifah? Berapa huruf ma'rifah? Adakan. Adukan. Satu huruf ini huruf ma'rifah. Kemudian hulun, ini yang baru ya, agak baru ini. Hulun itu artinya apa? Manis. Manis, sweet. Goni udah lazim. Kemudian the next line silakan dibaca. Tawilun. Excellent. Tawilun. Kemudian Faqirun. faqirun. Kemudian Qasirun. qasirun. Kemudian At-tufahun. at-tufah. Be careful. Kenapa At-tufah. jadi sumpah? Iya. Jadi double. Berarti walaupun ini nggak ada tasjid tetap huruf syamsiah gitu ya Mbak? Tufah. Ini at-tufahu. Kalau lisan kita itu dia minta tasdid atau bukan enggak? Tadi dengarnya kayaknya iya. At-tufahu. Nah, jadi sebenarnya itu ada tasdidnya di situ. Mungkin cuma typo aja. At-tufahu. Jadi itu lisan kita untuk memudahkan biar tidak keseleo itu kita kayak minta bantuan tasdid gitu loh. At-tufahu. At-tufahu.
Makanya itu Karena kalau kita dibedain. mengatakan al-tufahu, Al-Tufa. al-tufa agak aneh gitu ya. Iya, iya. Agak aneh gitu, al-tufahu. Agak aneh gitu. Jadi kayak kita pakai feeling aja gitu. Berarti sebenarnya Kemudian samsiah ya Mbak ya? at-tufahu ya, Tufa. kita cek. Berarti ini huruf ta ya, huruf ta kita cek untuk menghilangkan was-was kita ya. Lebih baik kita cek ta, where is ta? Paling atas, yang kiri. Tajir. Berarti beneran kan? Beneran kita syamsiah kan? Iya. Beneran dia syamsiah dan tasydid, berarti dia butuh tasydid gitu. Dia butuh tasydid ya. Jadi mungkin typo aja si penulis ya. Karena menulis bahasa Indonesia aja yang tidak ribet, yang tidak punya butuh tashkil itu rempong ya. Apalagi kalau bahasa Arab tashkilnya Masya Allah. Iya. Oh alah. Ya, jadi ini ada oh ya, ada tasydidnya di sini seharusnya tufahu. Apel ya, apel. Nah, yang baru itu atufahu, apel. Nah, kemudian kita ini di sini caranya masih banyak waktu yang tersisa. Saya ingin disebutkan mana mubtada, mana khobarnya. Mana mubtada dan mana khobarnya. Kemudian disebutkan juga jenisnya, jenis hurufnya itu samsiah atau qamariyah. Jadi mubtada atau khobar, kemudian mana mubtadanya, mana khobarnya, kemudian disebutkan jenis hurufnya. Oke, contoh nomor 1, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun, nun is samsiah, an-najmu is mubtada, ba'idun is khobar. Nah, seperti itu Nji. Nah, monggo nomor 2 yang mau melanjutkan. As-sukkaru khulwun. Nomor 2 ini dulu. Salah. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Dijelaskan. Ar-rajulu mubtada waqifun khobar. Kemudian nomor berikutnya nomor 3. Karul hulwun. Oke, monggo as-sukkaru hulwun, mana mubtada mana khobarnya? As-sukkaru mubtada, hulwun khobar. Kemudian huruf sin Samsiyah sin. Samsiyah. Excellent. Nah, tidak oh iya, benar ada. Nah, dari tidak usah disebutkan lagi ya samsi atau komarianya, karena saya lihat itu nomor 2 sampai nomor 10 itu samsiah semua dengan ciri tasdidnya, dan nomor 1 sampai nomor 11 itu ini ya, cuma nomor 9 al-waladu. Dia al-waladu, cuma al-waladu yang wa yang komariah. Atau ibu ini wal mudarrisu mim juga komariah, jadi hanya dua ya, al waladu dengan al mudarrisu atau wal mudarrisu. Nah, di situ sukun, lamnya sukun, alif lamnya sukun. Nah, ini ya dia sudah pasti komariah. Nah, monggo kita percepat Ji, karena sebentar lagi habis waktunya. Nomor 4. At-talibu maridun. Mana mubtadanya? At-talibu. At-talibu maridun. Khobar. Ya, khobar. Nah, jadi sudah ini ya. Jadi intinya semua kata-kata ini adalah jumlatul ismiyah. Alasannya karena semuanya dimulai awal kalimat dimulainya dengan isim. Awal kalimatnya itu dimulainya dengan isim atau mubtadanya itu adalah isim ya. Dan semua baik nomor 1 sampai nomor 11 itu semuanya ma'rifah. Semuanya ma'rifah ya. Kemudian nomor 5 addiku jamilun, udah addiku jamilun,
The roster is Jamil, is beautiful. Kemudian nomor 6, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. The notebook is jadid, is new. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Si pedagang, pedagangnya itu, the trader is ghani, rich. Kemudian ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkan, the store is open. Kemudian nomor 9, al-waladu fakirun. Al-waladu fakirun. Walad artinya apa? Anak laki, the boy. Yes, the boy is fakir, is poor. Kemudian at-tufahu ladhidu. Tufah ini sudah ada nunnya ya, udah ada tasdidnya ternyata di sini, nggak typo. At-tufahu ladhidu. Nah, at-tufahu artinya apa ini? Apel. Ya, the apple is ladhid, is delicious. Nah, yang membaca nomor 11 agak panjang. Ya udah. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Ada yang tahu terjemahannya? At-tabibu tawilun. Wah, beda. At-tabibu itu dokter itu tinggi ya? Iya, betul sekali. Kemudian Dan dari guru itu pendek. iya, wal mudarrisu qasirun. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian nah, ada yang monggo yang nomor satu ini nomor 1 dibaca dengan pronunciation yang tepat. Monggo, ini latihannya, apalagi tidak ada tashkilnya. Oke. Monggo, siapa yang mau membaca? Ini bagus nih sebagai latihan membaca karena nggak ada tashkil. Mengasah kemampuan membaca kita. Al-babu. Excellent. Berikutnya. At-tajiru. At-tajiru, excellent. An-najmu. An-najmu, excellent. Kemudian Al-qamaru. Al-qamaru, excellent. Diku. Ad-diku, excellent. Al-ma'u. Al-ma'u, excellent. As-sariru. As-sariru, ya. Agak lama ini baru kita ketemu as-sariru. Tahu? Masih ingat tas-sariru itu artinya apa? Kasur. Ya, the bed. Oh iya, Kemudian berikutnya Al-baitu. al-baitu, excellent. Kemudian berikutnya Al-masjidu. al-masjidu, excellent. Berikutnya Ar-rajulu. ar-rajulu. Oke, yes. Kemudian As-sukaru. be careful. There is no alif after kaf, so we not need to make it longer. As-sukaru. As-sukaru, no as-sukaru. As-sukaru, no as-sukaru, because there is no alif after kaf. Berikutnya, the last one. Al-waraq. Al-waraqu. Al-waraqu, what is the meaning of al-waraqu? Paper. Ya, Kertas. paper. Nah, semua kata dari al-babu sampai al-waraqu, dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, jadi saya berharap dengan berulang-ulangnya kita menyebut ma'rifah nakirah, harapannya ya dengan izinillah kita kayak sesuatu yang baru pada saat kita baru bangun pun ketika ditanya langsung tahu, oh itu Langsung nakirah. Oke, ini nakirah gitu. Oh itu nakirah gitu ya. Nah, ini salah satu latihannya, salah satu cara kita untuk bukan mengekal, semakin mengikat ilmu itu di dalam pikiran kita. Salah satunya ketika misalnya kita baru antara sadar dan nggak sadar ya, pas ditanya bisa jawab dengan benar, itu artinya benar-benar udah apa sih istilahnya, lengket gitu loh di pemahaman kita gitu. Tapi kalau masih mikir, oh berarti masih perlu latihan. Kalau ini, nah ini yang kata-kata ini dia
Ini nakiro. Eh, dia dia mubtada atau khobar yang ini semua? Ini khobar. Khobar. Sehingga kita butuh mubtada untuk membuat menjadi kalimat yang bermanfaat, jumlatul mufidah untuk menjadi kalimat yang komplit gitu kan. Kita butuh mubtada karena sudah ada khobarnya. Nah, nanti itu dicoba aja di rumah ya, bukan PR sih tapi coba latihan saja. Namun sebelum latihan saya kepengen ada yang membaca khobarnya ini karena ini nggak ada taskilnya. Jadi saya kepengen ada yang membaca. Ini apa ini? Goniyun. Goniyu. Nah, kayak ya biasanya goni siapa? Bisa waladu, bisa at-tajiru, banyak ya. At-tajiru. Bisa tolib, banyak ya. Kemudian berikutnya. Maridun. Muridun. Nah, Maridun. 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 Artinya maridun apa? Sakit. Sakit ya, sakit. Nah, kemudian berikutnya banyak yang bisa sakit ya. Berikutnya Tawilun. Towilun artinya apa? Tinggi. Tinggi. Kemudian berikutnya Hulwun. Hulun artinya apa tadi? Manis. Manis. Ya, sweet. Kemudian berikutnya Ladirun. lazizun artinya apa? Lezat. Lezat. Lezat, delicious. Kemudian ini Qasirun. ya qasirun artinya apa? Pendek. Ya short. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, udah ya saya tadi ini sudah. Kalau ada pun ini kayaknya delas ya. Tapi udah ini nih, udah habis nih waktunya. Masih mau melanjutkan ini untuk membacanya atau karena saya suka ketika nggak ada taskilnya kayak gini, berarti kita bisa latihan. Masih mau lanjut baca Bunda atau kita stop kelasnya? Saya pasti tidak sholat. Mau tanya Mbak Nur? Oh ya, monggo. Tadi yang sebelumnya misalkan kalimatnya itu at-talibun, jangan deh, ad-dukanu maftuhun. Jadi the store is open. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris tuh jadinya the open store atau the open is store because the store is open because karena beda apa ya? Beda. Kalau the store is open kan ada verbnya ya di situ. Tapi kalau the open store itu jadi keseluruhannya kata benda. Nah, itu lebih tepatnya yang mana, Mbak? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Nah, kita kemarin kan di meeting sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa adjektif itu apa sih namanya? Masuk dalam kelompok isim. Kita tidak menyebutkan lagi noun ya. Adjektif itu masuk ke dalam kelompok isim. Sekarang itu kita akan banyak menggunakan kata isim saja. Kita sudah mendelete kata noun. Kemarin kan di awal-awal meeting kita mengatakan isim noun. Isim itu adalah noun. Tapi ternyata noun itu cuma salah satu bagian dari salah satu komponen di dalam isim gitu loh. Realitanya isim itu di dalamnya tuh banyak gitu kan, banyak yang termasuk isim kalau itu diambil kalau itu dalam versi bahasa Arab gitu kan. Nah, kalau kita kan dalam bahasa Inggris ya isim noun ya noun gitu kan. Kita mengatakan noun udah terdeskripsi gitu loh, atau misalnya kita mengatakan kata benda sudah tergambarkan kata benda itu apa sih gitu loh. Dalam bahasa Indonesia tuh noun itu apa sih dalam bahasa Inggris. Nah, ternyata yang masuk ke dalam noun isim itu tidak hanya noun tetapi ada juga adjektif. Nah, kalau kita mengatakan seperti tadi apa tadi kalimatnya Bunda Afwan, adukanu maftuhun ya. Ya, adukan maftuhun. Maftuhun dia adjektif atau bukan sih kalau dalam bahasa Inggris? Adjektif. Adjektif. Jadi terbuka. Jadi itu aja cara berpikirnya. Ya kebuka gitu. Nah, nanti itu diaktif atau pasif itu ada saatnya nanti kita jelaskan. Sekarang saat ini saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena nanti akan menyebabkan kebingungan gitu. Jadi kayak sekarang itu apa ya, alur berpikirnya itu adjektif. Oke, adjektif itu adalah
isim. Adjektif itu dalam bahasa Inggris itu ternyata masuk ke dalam isim ketika dia di dalam bahasa Arab. Cukup itu aja dulu alur berpikir yang kita simpan di main kita. Adapun nanti aktif pasif, nah itu ada konteks pembahasan lain lagi gitu. Gimana Oke. Bu? Ya, oke Mbak. Ya, karena ini saja sudah banyak poin-poin ya yang kita singgung sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi yang saya singgung itu adalah yang memang yang kita butuhkan sekarang gitu. Yang kita butuhkan dan akan ada sekaitannya di lesson-lesson berikutnya. Adapun nanti pertanyaan apakah dia dibuka atau terbuka, nah itu sudah masuk ke dalam pasif aktif, pasif aktif gitu kan. Nah, nanti itu beda lagi konteks penjelasannya gitu, dan belum saatnya saya belum bisa memaparkan sekarang gitu. Nanti ada saatnya insya Allah. Makasih Mbak. Ya, monggo ya, sama-sama Bu. Monggo, ini ada yang mau membaca? Baca sekaligus nggak apa-apa atau mau bagi dua. Satu dua baris gitu. Bareng-bareng nggak boleh. Bagus ini Bareng-bareng latihan. aja ya. Iya. Oh, mari bareng-bareng juga boleh. Monggo, saya juga ikutkan kalau gitu. 1, 2. Al-baitu. Addiku. Addiku. Heeh. Al-mudarrisu. Excellent. Al-babu. Al-babu excellent. At-talibu. Excellent. Salah. As-sukaru. Be careful. As-sukaru. As-sukaru. Kemudian Ad-daftar. ad-daftaru. Kemudian the next. Aduh. Al-akhu. A-nya nggak Al-akhu. panjang. Karena setelah Al-akhu. itu langsung ngejam ke kho. Al-akhu, bukan al-ahu. Al-akhu. Kemudian Ar-rasulu. Sul. excellent. Al-wajhu. Wajhu. Excellent. As-sadiqu. Be careful, so tidak longer karena there is no alif after so. As-sadiqu. Ikut-ikutan. As-sadiqu. Kemudian berikutnya Al-Qur'anu. excellent. As-salatu. As-salatu, the prayer. The next Al-ka'batu. Al-Ka'batu, Ka'bah, the Ka'bah. Ar-ra'su. Ar-Ra'su, the next Al-isba'u. Isba'u. Al-Isba'u. Kemudian berikutnya As-sabunu. As-sabunu. As-sabunu ini baru ya, ini baru. Apa itu kira-kira? Sabun. Ya, ini ternyata sabun kayaknya kita serap bahasa sabun itu kita serap dari bahasa Arab ternyata. Wah, ketahuan bahasa Indonesia. Apa ya? Ya, sabun. Iya, sabun. Kalau yang al-isba'u apa artinya? Iya. Astagfirullah. Gimana Bu? Al-isba'u. Apa ada yang tahu al-isba'u? Kuku. The finger. Al-isba'u itu the finger. Jari. Jari Ya, berarti. kalau kemudian ini yang berikutnya. Ini apa ini tadi bacanya? Yang mana? Yang mana? Ini. Az-zufru. Nah yang as-sufru ini lah yang the fingernail, yang kuku ya, the fingernail. Jadi dibedakan. Kalau ini al-isba'u adalah the finger, and then this one is the fingernail. It's a different. Okay, the next. Berarti Al-fajru. Ya, al-fajr, ya fajar. Daun. Fajar. Kemudian berikutnya Az-zuhru. as-suhru bidai. Suhur. Zuhur. Ya, bidai ya. Kemudian berikutnya al-asr. al-asr, afternoon. Al-maghribu. Berikutnya Al-maghribu. ya, Al-maghribu. ini udah sama familiar. Al-maghrib, udah sunset ya, maghrib. Kemudian the last one
Al-Aisyah. Ya, al-Aisya'u. Aisya'u. Sorry, afwan. Hamzah al-Aisya'u. Dhaifah nih ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ya. Astagfirullah. Ar-Ra'su itu kepala ya? Jih. Oh ya, insya Allah kita akan pekan depan ya, semoga Allah beri kesehatan dan beri hidayah kepada kita ya, sehingga kita bisa masuk ke chapter 4 ini. Saya belum baca sih apa materinya ini, tapi kalau nggak salah chapter 4 itu sudah bahas tentang huruf. Ya, Masya Allah ya, benar-benar huruf. Ya, fi Allah. Ya, nah, Huruf jar. ya, kita diperkenalkan dengan huruf ya, Vivi. Ini huruf jar, salah satu huruf jar. Ya mungkin bisa yang baca-baca nanti di rumah apa sih huruf jar gitu kan. Nanti kita lihat apakah akan dijelaskan atau tidak. Nanti sesuai kebutuhannya. Jadi apapun yang kita jelaskan, catatan yang kita berikan itu artinya itulah catatan yang kita butuhkan secepatnya gitu kan. Secepatnya mungkin masih berkaitan dengan pelajaran kita di lesson 1 ini gitu. Jadi pada saat ada catatan tambahan itu diberikannya catatan itu tinjauannya adalah bahwa itu sekarang sudah waktunya untuk kita ketahui dan akan kita butuhkan secepatnya gitu. Kayak tadi jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah, ya saya coret jumlatul fi'liyahnya nggak dijelaskan karena memang pada buku Madinah book 1 ini yang nggak membahas tentang jumlatul fi'liyah. Jadi nanti insya Allah di book 2 atau di book 2 dan book 3 nanti itu kita bahas gitu. Jadi catatan itu diberikan berdasarkan kebutuhan kita saja. Ya seperti itu. Masya Allah, mohon maaf ya karena selama kita belajar tadi itu banyak sekali intermezzo yang lewat gitu ya, dan kadar Allah uji sedikit dengan sakit sehingga ini kurang ini ya, mungkin banyak sekali pronunciation atau mungkin banyak sekali penyebutan yang kurang jelas dari saya, mohon maaf. Dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu datangnya dari diri saya sebagai yang dhaif. Mohon diampuni kepada Allah. Jazakumullah khairan atas perhatian bunda sekalian ya. Mari kita ini banyak-banyak berdoa, semoga Allah berikan hidayah buat kita dan istiqomah dalam belajar ya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Punah khairan. Mbak Nur. Waalaikumsalam, Mbak Nur.